Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mutiara Investment Club dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang agak hangat, yaitu dimungkinkannya transaksi short selling di bursa kita. Lalu eh, apa dampaknya bagi transaksi kita di bursa saham? Nah, saya ingin melihat kegiatan short selling ini, dibukanya kemungkinan kegiatan short selling ini dari sisi yang eh, positif. Seperti apa penjelasannya? Tonton sampai akhir video ini. Baik, jadi saya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya ingin melihat dari sisi yang positif. Apa sisi lain yang positif dari kegiatan short selling ini? Menurut saya ada sisi positifnya yaitu melindungi investor retail seperti kita-kita ini supaya tidak beli saham di harga yang super duper premium, alias melindungi kita kalau kita mempunyai informasi atau kita sempat melakukan riset dengan baik untuk tidak sangkut pada saham dengan harga yang pucuk gitu ya. Misalnya ini saya screenshot saja, saya tidak akan menyebutkan sahamnya apa gitu ya. Misalnya kita punya data riset sederhana, ya misalnya ada saham tertentu gitu ya, harga saham tertentu dengan nilai wajar 3.651 gitu ya. Sementara harga sekarang misalnya harganya 8.300. Tentu kita harus melihat sektornya. Misalnya kita melihat sektornya di sektor eh, finance misalnya. Oke, atau perbankan atau apapun lah kita sebut secara spesifik gitu ya. Misalnya kita akan mewajarkan sebuah emiten punya harga itu eh, 5 kali dari harga wajarnya. Misalnya gitu ya. Kalau 5 kali dari harga wajarnya berarti emiten ini punya kemungkinan apa namanya, kalau 5 kali dari harga wajarnya kemungkinan titik tertingginya adalah di angka 18.000 dengan asumsi 3.651 dikalikan 5 misalnya seperti itu. Nah, sementara posisi saat ini harganya di 8.300 sehingga kita masih boleh beli di 8.300. Akan tetapi, kalau menurut teman-teman ini margin of safety-nya tidak terlalu bagus, sehingga teman-teman tidak akan membeli saham ini, misalnya begitu. Nah, apa hubungannya dengan short selling? Nah, kegiatan short selling itu akan memungkinkan kalau kita punya konsensus bersama, misalnya harga saham ini 8.300 itu sudah terlalu mahal, sudah mencapai harga yang sangat maksimum, maka kita sebagai pelaku pasar itu dimungkinkan untuk melakukan aktivitas short sell. Atau kalau kita yang investor, kita tidak akan membeli saham tersebut di harga 8.300, tapi mungkin kita akan menunggu setengah dari harga wajarnya. Misalnya setengah dari harga wajar 3.600, misalnya kita akan menunggu di harga 1.800, misalnya seperti itu. Dan dengan adanya mekanisme short selling ini memungkinkan kita untuk bisa eh, apa namanya, mendapatkan informasi bahkan sekaligus melakukan aksi eh, short atau penjualan saham yang dimaksud di harga puncaknya. Karena banyak simpang siur informasi di luar sana bahwa yang bisa melakukan hanya institusi atau yang bisa melakukan hanya sekuritas atau ada orang lain lagi mengatakan oh kita semua bisa beli. Oke, mari kita uh, lihat mekanismenya. Jadi kalau dilihat dari sisi mekanisme ada tiga apa namanya? Ada tiga hal yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah sahamnya, yang kedua adalah sekuritasnya, yang ketiga adalah pelakunya. Pertama, sahamnya itu sudah dipublikasi oleh bursa bahwa saham-saham yang bisa dilakukan transaksi short selling sudah ditentukan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu silahkan
cek sendiri di bursa sahamnya apa saja, atau mungkin nanti saya akan share di grup Mutiara Investment Club ya, karena memang video ini juga didasari dari sedikit diskusi di sana. Kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu sekalian pengen join grup Mutiara Investment Club, nanti saya akan cantumkan linknya di kolom deskripsi. Oke, intinya adalah saham-saham yang bisa dilakukan transaksi short selling itu tidak semua saham. Artinya saham-saham tertentu ada uh, ditentukan gitu ya oleh bursa. Yang kedua adalah sekuritasnya. Jadi tidak bisa semua sekuritas itu memfasilitasi kegiatan short selling. Yang ketiga adalah pelakunya. Nah, pelakunya juga tidak semua orang bisa melakukan aksi short selling. Hanya mereka yang mempunyai akun untuk melakukan transaksi short sell, gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, apa hubungannya antara sekuritas dan kemudian eh, pelaku, gitu ya. Barangkali yang perlu dijelaskan lebih lanjut dari mekanisme ini adalah sebenarnya short sell itu seperti apa sih? Jadi sebenarnya kegiatan short sell itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh kita pelaku pasar untuk menjual saham sementara kita tidak punya sahamnya. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah kita yang punya akun short sell tadi itu kemudian meminjam barang dari sekuritas. Yang kita pinjam adalah barangnya atau sahamnya ya, kita menyebutnya barangnya. Jadi misalnya let's say sebagai contoh saja ya, kita tidak punya saham BBCA, misalnya begitu. Akan tetapi kita pengen melakukan aksi short sell, maka yang perlu kita lakukan adalah meminjam sahamnya dari sekuritas tertentu, ya. Terus kemudian kita jual sahamnya di harga tertentu, maka kita bisa melakukan short sell. Nah, penjelasan ini penting, gunanya adalah untuk mengetahui kenapa semua ini, ketiga ini diatur. Karena ada alasannya. Alasannya apa? Alasannya karena ketika misalnya kita tadi mengambil contoh harga saham BBCA ya, misalnya harga BBCA sekarang ada di harga 8.600. Begitu ya. Nah, kita short di harga 8.600, lalu kemudian kita berharap harganya turun ke 7.000 misalnya. Oke, kalau kita jual karena kita tadi pinjam BBCA di harga 8.600, sementara kita ngembaliin di harga 7.000, maka selisih harga antara 7.000 dan 8.600 adalah keuntungan kita. Yang jadi masalah adalah ketika harga sahamnya naik dari 8.600 misalnya kembali lagi ke harga sebelum stock split 36.000 misalnya, maka akun kita akan menjadi minus. Oke, akun kita minus atau equity kita minus. Pertanyaannya, kalau equity kita minus berarti kan kita tadi barangnya minjem dari sekuritas. Sementara kita harus mengembalikan barangnya ke sekuritas. Nah, kalau kita tidak bisa mengembalikan barangnya ke sekuritas, maka kita akan eh, tidak sanggup bayar. Dan yang rugi bukan hanya kita, tapi juga sekuritas. Sehingga harus diatur mekanismenya. Sahamnya apa saja, sekuritasnya yang boleh melakukannya siapa, dan pelakunya siapa. Gitu ya. Karena kalau naik tidak ada batasnya nih. Bisa saja BBCA misalnya naik sampai dengan 40.000 lagi. Misal saja. Tapi kalau dia turun kan ada batasnya. Serendah-rendahnya penurunan saham BBCA kan paling jeleknya misalnya 50 gitu ya. Sehingga eh, ini harus diatur sedemikian rupa. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini Bapak Ibu bisa bisa memahami kenapa ini tetap ada sisi positif dan sisi negatifnya. Dan saya akan berfokus pada sisi positifnya.
Baik, kita akan masuk kepada sisi kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa kalau kita sebagai trader maupun investor, sebaiknya kita berfokus saja pada yang namanya bagaimana mendapatkan profit atau bagaimana caranya menumbuhkan portofolio atau bagaimana cara menumbuhkan equity kita. Nah, cara menumbuhkan portofolio portofolio tadi adalah bagaimana caranya kita mengenali peluang, ya. Nah, kalau hal-hal seperti ini kemudian Bapak Ibu tidak ketahui, tentu peluang ini tidak bisa didapatkan. Satu. Yang kedua adalah jika Bapak Ibu sudah melihat peluang tapi kemudian tidak punya metode yang kita yakini tepat, maka kita ketika akan melakukan aksi juga akan tidak nyaman, sehingga perlu Bapak Ibu punya metode. Nah, yang terakhir tentu kalau sudah mengenali peluangnya, punya metodenya, Bapak Ibu perlu melakukan aksi. Nah, dari eh, paparan tadi di atas, sebetulnya aksi dimungkinkannya aksi short selling ini sebetulnya tidak terlalu berpengaruh terhadap mekanisme bursa ataupun kita yang sebagai trader atau investor retail itu sebenarnya dampaknya tidak terlalu besar gitu ya. Sebenarnya dampaknya tidak terlalu besar karena apa? Karena memang seperti tadi yang saya sampaikan di atas bahwa tidak bisa semua orang kemudian melakukan HK ataupun melakukan haki atau misalnya langsung haki short sell seenaknya karena tentu sudah diatur semua baik dari sisi saham yang bisa ditransaksikannya, pelakunya, dan kemudian sekuritas yang menjadi penghubung transaksi kita di bursa, gitu ya. Jadi dari paparan itu sebaiknya sekali lagi sebaiknya kita berfokus pada profit dan profit itu menurut saya eh, baru bisa kita dapatkan kalau kita mengenali peluangnya dan kita mempunyai metodenya dan kita berani melakukan aksinya gitu ya. Jadi jangan terlalu berfokus pada sesuatu yang ada di luar kontrol kita sehingga kita overthinking, tapi berfokuslah pada apa yang ada di dalam kontrol kita, yaitu pertama mengenali peluang, yang kedua penguasaan metode dan lakukan aksi yang tepat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya video ini bermanfaat, silahkan like, comment, dan subscribe. Kalau ada sesuatu yang berbeda dari apa yang Bapak Ibu pahami, silahkan komen pada kolom komentar di bawah atau mungkin kita diskusikan lebih lanjut di grup Mutiara Investment Club. Sementara itu saya cukupkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.